Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, sambungan yang tepat untuk mengakhiri paragraf kedua teks di atas membahas mengenai, ya kalau misalkan si paragraf ini akan disambung gitu kan, kira-kira pembahasannya itu mengenai apa gitu kan, berarti kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu ya, konteks dari kalimat-kalimat yang mengawali teks ini gitu ya. Yang pertama, ya, era Triasik yang juga dikenal sebagai zaman Triasik adalah periode geologi yang terjadi sekitar 252 hingga 201 juta tahun yang lalu. Oke. Pada era ini, bumi mengalami perubahan signifikan dalam komposisi dan kehidupan makhluk hidupnya. Salah satu aspek penting dari era Triasik adalah keberlanjutan pemulihan ekosistem setelah peristiwa kepunahan massal di akhir area Paleozoikum. Oke. Kalimat keempat ya di paragraf kedua. Selama era Triasik, bumi mengalami perubahan iklim yang signifikan dengan peningkatan suhu global dan tingkat karbon dioksida yang tinggi. Hal ini menghasilkan iklim yang lebih kering dan pemanasan global yang berdampak pada ekosistem di darat dan di laut. Di darat, nah terjadi penyebaran tumbuhan berbunga yang semakin mendominasi. Oke, tadi kan di sini ya, kamu perhatikan di sini. Dia tadi ngomongin apa? Hal ini menghasilkan iklim yang lebih kering dan pemanasan global yang berdampak pada ekosistem di darat dan di laut. Oh, berarti kira-kira di kalimat 6 kan kamu lihat di sini. Dia ngomongin di darat. Nah, berarti dia sedang mengembangkan kalimat 5 ini. Kan di darat dan di laut, berdampak pada ekosistem di darat dan di laut. Nah, kalimat ke-6 dia ngomongin apa? Di darat terjadi penyebaran tumbuhan berbunga yang semakin mendominasi. Oke, di sini dia menjelaskan bahwasanya tumbuhan berbunga itu semakin mendominasi menggantikan tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji terbuka yang lebih dominan pada masa sebelumnya. Oh, berarti dia menjelaskan mengenai bagaimana perubahan keadaan makhluk hidup gitu kan di wilayah daratan sebelum dan saat masa Triasik ini gitu kan, terjadi penyebaran tumbuhan berbunga yang semakin mendominasi menggantikan tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji terbuka yang lebih dominan pada masa sebelumnya. Tumbuhan berbunga yang peran pentingnya dalam memperkaya keanekaragaman hayati dan menciptakan habitat yang lebih kompleks. Oke, nah berarti kan kira-kira kalimat selanjutnya itu yang belum dibahas tadi ya, kan dia sedang mengembangkan kalimat kelima. Di kalimat kelima tadi dia akan membahas kira-kira mengenai ekosistem darat, ya perubahan ekosistem darat dan juga perubahan ekosistem laut. Nah, kira-kira yang darat ini kan sudah dijelaskan di kalimat 6 dan 7. Nah, maka kemungkinannya itu ya, kemungkinan di kalimat selanjutnya, ya di kalimat ke-8, 9 atau 10 itu dia akan menjelaskan mengenai yang berada di laut ya. Berarti kalau kita lihat opsinya dominasi reptil, kalau ini terlalu spesifik ya, bukan membicarakan mengenai dominasi reptil gitu kan, karena di kalimat ke-6 dan 7 dia hanya membahas mengenai bagaimana perubahan makhluk hidup dari era sebelumnya saat berganti era menjadi Triasik. Nah, berarti kira-kira yang A bukan terlalu detail ya. Yang B, pergantian makhluk hidup yang menghuni wilayah lautan. Nah, kira-kira yang tepat itu adalah yang B ya, pergantian makhluk hidup yang menghuni wilayah lautan ya. Kalau yang kalimat ke-6 dan 7 tadi dia ngomongin mengenai masalah pergantian makhluk hidup yang berada di darat. Nah, sekarang dia kemungkinan di kalimat selanjutnya, kalimat ke-8 dan seterusnya akan membahas mengenai pergantian makhluk hidup juga untuk wilayah lautan. Soal berikutnya, imbuhan pean pada kata perubahan yang terdapat dalam kalimat 2 ya, perubahan ini ya, perubahan signifikan. Teks di atas memiliki kesamaan makna dengan imbuhan pean yang terdapat dalam kalimat yang mana di bawah ini gitu kan. Coba kita cek di sini ya.
dari kata perubahan terlebih dahulu. Oke, perubahan ini kira-kira memiliki makna apa? Dan kira-kira dia memiliki kesamaan makna dengan kata yang mana? Ya, yang terdapat dalam opsi A, B, C, D, E. Berarti kira-kira yang mana jawabannya, begitu kan? Untuk kata perubahan, ya, perubahan ini maknanya apa sih? Perubahan, ya, perubahan itu memiliki makna, ya, hal, ya, kalau kamu bisa cek di KBBI juga, ya, apa arti dari perubahan, terutama untuk konteks kalimat dua ini. Bumi mengalami perubahan. Nah, perubahan ini dia memiliki makna, hal, ya, dalam kurung keadaan berubah. Kemudian coba kita cek untuk penaikan. Apa arti penaikan? Ya, upaya penaikan minat baca. Nah, penaikan ini dia memiliki makna sebagai proses, ya. Proses menaikkan minat baca, gitu kan? Penaikan. Proses atau cara atau perbuatan menaikkan. Berarti sama nggak kira-kira dengan perubahan tadi? Enggak, ya. Yang B, dia layak menerima pemberhentian. Oke, kalau pemberhentian jabatan, apa artinya atau maknanya gitu kan? Pemberhentian juga bermakna sebagai sebuah proses, ya. Proses apa? Ya, proses memberhentikan. Proses atau cara atau perbuatan, ya, memberhentikan. Ya, proses atau cara atau perbuatan memberhentikan. Sama apa enggak berarti dengan perubahan? Enggak juga. Ya, berarti A bukan, ya. B juga bukan. Yang C, penghentian. Wow, kok terlihat sama dengan pemberhentian? Nah, tapi di sini beda, ya. Kalau penghentian, ya, penghentian konflik itu artinya maknanya bukan sebagai sebuah proses, ya, melainkan kalau penghentian itu, ya, dia bermakna sebagai hal menghentikan, ya. Hal menghentikan atau ihwal menghentikan sesuatu yang berkaitan dengan menghentikan, gitu kan, bukan bermakna sebagai suatu proses, berbeda dengan pemberhentian. Kalau pemberhentian di situ ada maknanya, itu adalah proses, cara atau perbuatan memberhentikan. Nah, kalau penghentian itu adalah hal menghentikan. Nah, hati-hati di sana, ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini, perubahan adalah hal berubah, gitu kan. Penghentian, ya, hal menghentikan, sama-sama bermakna sebagai sebuah hal apa, gitu kan. Maka jawaban yang paling tepat tentu saja yang C. Kalau kamu cek pengadaran, pengadaran ini juga merupakan sebuah proses, ya, proses kaderisasi, ya, atau proses untuk membentuk seseorang menjadi seorang kader. Proses cara perbuatan, gitu kan. Pencalonan juga merupakan suatu proses. Proses mencalonkan. Nah, berarti yang D dengan E bukanlah jawabannya, ya. Yang manakah kalimat tidak logis yang terdapat dalam teks di atas? Ya, kalimat 1, era Triasik yang juga dikenal sebagai zaman Triasik adalah periode geologi yang terjadi sekitar 252 hingga 201 juta tahun yang lalu. Oke, aman. Ya, di sininya tidak ada yang aneh, ya kan, dari kalimat 1. Kalimat 3. Salah satu aspek penting dari era Triasik adalah keberlanjutan pemulihan ekosistem setelah peristiwa kepunahan massal di akhir era Paleozoikum. Oke, aman ya di situ, ya. Adalah di sini dia berfungsi sebagai predikatnya. Adalah di kalimat 3 tadi, ya, adalah, ya, di sini dia berfungsi sebagai predikat. Oke. Kemudian kita cek lagi, berarti yang 3 ini bukan, ya, aman, ya. Yang 4, selama era Triasik, bumi mengalami perubahan iklim yang signifikan. Oke, dengan peningkatan suhu global dan tingkat karbon dioksida yang tinggi. Oke, aman juga, ya. 4 tidak ada masalah, ya. Yang 5, hal ini menghasilkan, dan ini subjeknya, begitu kan, menghasilkan predikatnya, gitu kan. Menghasilkan iklim yang lebih kering dan pemanasan global yang berdampak pada ekosistem di darat dan di laut. Oke, aman. Ya, yang 5 juga aman. Coba kita cek yang 7 terakhir, ya. Tumbuhan berbunga yang peran pentingnya, oke, di sini tumbuhan berbunga udah aman, ya kan. Nah, ada kata yang di sini, maka subjeknya bersambung, ya. Belum selesai. Yang peran pentingnya dalam memperkaya, dalam di sini juga memperpanjang subjek, ya, memperkaya keanekaragaman hayati dan menciptakan habitat yang lebih kompleks. Nah, ini kalimatnya ini terlihat belum selesai, ya. Kalimatnya ini terlihat belum selesai.
selesai. Kenapa belum selesai? Karena ini adalah suatu subjek yang panjang. Berarti apa yang tidak dimiliki oleh kalimat ketujuh? Iya, dia tidak memiliki sesuatu yang bernama predikat. Ya, makanya kita sebut dia sebagai kalimat yang tidak logis karena tidak memiliki predikat. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, soal berikutnya, paragraf yang terletak sebelum paragraf di atas kemungkinan akan membahas mengenai apa, gitu kan? Coba kita cek di sini. Bukti adanya evolusi juga dapat. Nah, di sini nggak perlu berlama-lama ya. Kamu lihat di sini. Paragraf yang selanjutnya, yang dimulai dari kalimat satu ini, dia langsung ditandai oleh sesuatu yang bernama juga ini ya. Nah, apa fungsi juga ya pada suatu awal paragraf? Ya, berarti kira-kira paragraf ini akan menjelaskan mengenai ya fungsi penambahan. Penambahan apa? Penambahan informasi. Coba kita baca lagi ya. Juga dapat dilihat. Oh, berarti bukti adanya evolusi. Dia membahas mengenai bukti adanya evolusi. Juga dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian di masa sekarang. Maka kemungkinan ya paragraf sebelumnya itu dia membahas mengenai bukti evolusi juga gitu kan. Nah, kalau yang ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian di masa sekarang. Oh, berarti kira-kira paragraf sebelumnya itu dia membahas mengenai bukti adanya evolusi dari hasil penelitian era dahulu. Evolusi apa? Coba kita baca kalimat 2. Evolusi pada gastropoda. Mana kira-kira jawaban yang tepat berarti? A. Kalau A ya, perkembangbiakan gastropoda di era modern. Ya, kurang tepat ya, perkembangbiakan, bukan perkembangbiakan ya. Tapi kita lagi fokus mengenai evolusi, gitu kan. Yang B, perbandingan evolusi gastropoda. Apakah dia akan berfungsi sebagai perbandingan? Enggak juga, ya. Karena tadi untuk kalimat ke sebelumnya, kira-kira dia akan membahas mengenai bukti evolusi. Tapi yang dari penelitian di era dahulu ya, maka yang paling tepat itu adalah yang D ya, bukti evolusi gastropoda dari era dulu ya, karena di paragraf selanjutnya dimulai dari kalimat 1 dia itu menambahkan informasi terkait bukti adanya evolusi gastropoda dari berbagai hasil penelitian di masa sekarang. Maka kira-kira bagian paragraf sebelumnya dia akan membahas mengenai bukti evolusi gastropoda dari era dulu ya. Yang paling tepat jawabannya adalah yang D. Oke, soal berikutnya secara garis besar fungsi paragraf di atas adalah untuk ya kalau misalkan ditanya fungsi paragraf, kamu lihat aja di sini kan bukti adanya evolusi juga dapat. Kata juga ini sekali lagi berfungsi sebagai apa? Sebagai fungsi penambahan. Ya, fungsinya itu adalah penambahan informasi. Apa yang ditambahkan? Bukti adanya evolusi. Evolusi siapa? Evolusi apa? Evolusi gastropoda. Ya, maka di sini fungsi yang tepat untuk paragraf di atas adalah ya, menambahkan informasi terkait bukti evolusi gastropoda dari hasil penelitian terkini. Menguraikan sebab akibat kurang tepat, memberikan pertentangan, tidak ada pertentangan di sana, membandingkan evolusi, tidak ada perbandingan, ya. Memaparkan fakta dan data, apakah ada fakta dan data di sana? Iya, tidak ada juga. Yang lebih tepat ya adalah menambahkan informasi terkait bukti evolusi gastropoda dari hasil penelitian terkini, diperkuat dengan adanya keberadaan kata juga ini ya di awal paragraf yang